Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Perkenalkan, nama saya Angelika Riaunisri Kumahu dari Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medis kelas B Angkatan 2022 dengan NIM B1D1220554 Fakultas Teknologi Kesehatan Universitas Negara Islam Makassar. Di sini saya akan memiliki tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia oleh dosen pengampu Ibu Rumi Meirati SSMM. Saya akan membawakan materi tentang jenis-jenis karya ilmiah. Sebelum kita masuk ke materi tentang jenis-jenis karya ilmiah, kita harus tahu apa itu karya tulis ilmiah. Jadi karya tulis ilmiah adalah sebuah tulisan yang mengandung hasil penelitian, dapat berupa fakta, data, hasil pengamatan mengenai sebuah masalah. Kita dapat mencantumkan solusi atas masalah yang ada. Artinya dalam karya tulis ilmiah, Anda harus mencantumkan hal yang bersifat objektif, sesuatu yang dapat dibuktikan kebenarannya. Setelah mengetahui apa itu karya tulis ilmiah, sekarang kita masuk ke topik pembahasan, yaitu jenis-jenis karya ilmiah. Ada beberapa jenis karya ilmiah. Yang pertama yaitu artikel. Artikel menjadi salah satu jenis karya tulis ilmiah yang paling umum ditemui. Artikel bersifat tidak terlalu panjang, Anda bisa menulis sebuah ulasan mengenai suatu masalah pada beberapa halaman. Oleh karena itu, dalam menulis artikel, Anda harus menggunakan poin-poin yang dibutuhkan untuk dapat mengakomodir pesan atau informasi yang ingin Anda sampaikan. Adapun ciri-ciri artikel antara lain: 1. Isi tulisan dalam artikel didasari oleh fakta. Seluruh tulisan dalam artikel merupakan kejadian yang nyata dan bukan sebuah rekayasa penulisan maupun mitos. Yang kedua, mengandung opini atau gagasan yang subjektif. Artikel ditulis berdasarkan gagasan atau opini penulisnya, akan tetapi pemikiran tersebut dilandasi oleh fakta, hasil penelitian maupun teori. Yang ketiga, artikel ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Agar mudah untuk diterima pembaca, artikel juga ditulis dengan komunikatif, tidak bertele-tele, dan ringkas. Maka dari itu, artikel juga disebut sebagai tulisan ilmiah populer. Kita masuk ke struktur artikel. Secara umum, struktur artikel terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian pernyataan, pendapat atau tesis, bagian argumentasi, dan bagian pernyataan ulang atau reiterasi. Yang pertama, pernyataan pendapat atau tesis. Bagian pada struktur artikel ini berisi uraian aktual yang penting untuk dijadikan pijakan pembahasan di dalam artikel. Yang kedua, argumentasi. Bagian argumentasi yang berisi permasalahan yang coba dibahas dan akan dikupas secara faktual dan informatif. Dan yang ketiga, pernyataan ulang atau reiterasi. Bagian struktur artikel yang terakhir yakni berisi kalimat kunci yang merangkum pembahasan ke dalam bentuk simpulan. Slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistematika artikel dan aspek kebahasannya. Termasuk ke sistematika artikel. Sistematika artikel terdiri dari judul, baris kepemilikan, abstrak, kata kunci, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, ucapan terima kasih, dan daftar pustaka. Berikut aspek kebahasan. Terdiri dari kata keterangan, kalimat aktif, kata penghubung atau konjungsi, kata kerja, mental, material dan relasional, dan kosakata tambahan. Jenis karya ilmiah kedua yaitu makalah. Makalah adalah suatu karya tulis ilmiah yang menunjukkan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif. Umumnya, makalah ditampilkan dalam sebuah seminar atau dipresentasikan di depan kelas sebagai tugas perkuliahan. Makalah mahasiswa umumnya merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan suatu perkuliahan, baik berupa kajian pustaka maupun hasil kegiatan perkuliahan lapangan. Makalah mengkaji suatu problem atau fenomena, ditulis dengan sistematis, diikuti analisis yang masuk akal dan bersifat objektif. Makalah ditulis untuk memenuhi tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen atau ditulis atas inisiatif sendiri untuk disajikan dalam forum ilmiah. Kita masuk ke ciri-ciri makalah. Ciri-ciri makalah yang pertama, menyeluruh dan akurat. Kedua, memiliki sumber yang dapat dipercaya. Ketiga, seimbang. 4. Penulisannya kreatif. 5. Tertata dengan baik. 6. Menggunakan bahasa yang jelas, singkat, sederhana, dan teliti.
dan yang ketujuh sistematis dan tutup. Sistem bertika makalah antara lain 1 cover, 2 kata pengantar, 3 daftar isi, 4 bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah dan tujuan, 5 bab 2 tinjauan pustaka, 6 bab 3 pembahasan, 7 bab 4 penutup terdiri dari kesimpulan dan saran, 8 daftar pustaka, dan yang ke-9 lampiran. Jenis karya ilmiah yang ketiga adalah kertas kerja atau wallpaper. Kertas kerja ini pada dasarnya mirip dengan makalah, namun disusun dengan analisa yang lebih mendalam serta tajam. Biasanya kertas kerja ditampilkan pada lomba karya dan seminar. Kertas kerja itu menjadi acuan untuk tujuan tertentu dan bisa diterima atau dimuntahkan oleh forum ilmiah. Ciri-ciri dari kertas kerja sebagai berikut. Yang pertama, kertas kerja hendaklah memenuhi tema dan objektif program. Yang kedua, mempunyai semua maklumat yang lengkap. Yang ketiga, memberikan maklumat yang ringkas dan mudah dipahami. Yang keempat, penggunaan bahasa yang sopan. Yang kelima, panjang setiap kerja tidak melebihi 4.000 kata perkataan. Dan yang keenam, jangan menggunakan singkatan dalam penulisan. Adapun jenis kertas kerja antara lain 1 program audit atau audit program, 2 working trial balance, 3 ringkasan journal adjustment, 4 schedule utama, 5 schedule pendukung. Syarat dari kertas kerja yaitu yang pertama harus lengkap, yang kedua teliti, yang ketiga ringkas, yang keempat jelas, dan yang kelima harus. Jenis karya ilmiah yang keempat yaitu buku daras atau buku ajar. Buku daras atau ajar merupakan suatu kesatuan unit pembelajaran yang berisi informasi, pembahasan, serta evaluasi. Buku ajar adalah jenis buku yang diperuntukkan bagi siswa sebagai bekal pengetahuan dasar dan digunakan sebagai sarana belajar serta dipakai untuk menyertai sekolah. Buku ajar mempunyai ciri-ciri yaitu yang pertama, buku ajar adalah hasil pemikiran atau hasil penelitian pada bidang kajian tertentu. Yang kedua, buku ajar menggunakan bahasa yang komunikatif sehingga mudah dipahami. Yang ketiga, buku ajar dilengkapi dengan tujuan pembelajaran dan evaluasi. Yang keempat, buku ajar ditulis minimal 40 halaman dengan format Unicode. Yang kelima, buku ajar diterbitkan dan disebarluaskan. Dan yang keenam, buku ajar ditulis oleh dosen atau para ahli dalam bidang tertentu. Adapun sistematika penyusunan buku ajar sebagai berikut. Yang pertama, halaman pendahuluan yang terdiri dari halaman judul, daftar isi, daftar gambar, pengantar atau foreword, dan prakata. Yang dimaksud dengan prakata adalah sebuah pengenalan buku atau karya sastra lainnya buatan pengarang karya tersebut. Yang kedua, bagian isi. Bagian isi terdiri atas uraian rinci setiap bab. Subbab disertai dengan contoh latihan dan soal-soal yang harus diselesaikan peserta didik. Tiap bab mengandung pendahuluan, subbab, ringkasan, soal latihan, dan daftar pustaka. Ketiga, bagian penyudah terdiri dari lampiran, pustaka atau bacaan utama dan bacaan tambahan, penjurus atau indeks daftar istilah, dan prakarir atau glosari, kamus parsial yang memuat kesimpulan kata-kata yang terdapat dalam bagian isi. Selanjutnya, proses penyusunan buku ajar. Proses penyusunan buku ajar melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama, telah kurikulum, kedua, penyusunan silabus, ketiga, pengorganisasian buku, keempat, pemilihan materi, dan kelima, penggunaan bahasa dan keterbacaan. Jenis karya ilmiah yang kelima adalah skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat orang lain. Pendapat yang diajukan harus didukung oleh data dan fakta yang objektif, baik berdasarkan penelitian langsung atau observasi lapangan, maupun penelitian tidak langsung atau studi kepustakaan. Skripsi ditulis sebagai tugas akhir dalam suatu studi di perguruan tinggi, guna melengkapi syarat mendapat gelar sarjana atau diploma. Adapun ciri-ciri skripsi yaitu yang pertama, hasil karya sendiri, yang kedua, relevan dengan bidang studi, yang ketiga, memiliki manfaat teoritis atau praktik dari skripsi,
Yang keempat, sesuai dengan berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan. Dan yang kelima, sesuai EYD atau ejaan yang disempurnakan. Sistematika skripsi antara lain halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman moto, halaman persembahan, halaman pernyataan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, halaman abstrak. Bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Bab 2 landasan teori terdiri dari kajian pustaka. Kajian pustaka tentang objek penelitian, hasil penelitian terdahulu, kerangka penelitian dan hipotesis. Selanjutnya bab 3 metode penelitian yang terdiri dari tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, prosedur penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data, teknik analisa data, instrumen penelitian dan indikator pencapaian. Bab 4 hasil penelitian dan pembahasan yang berisi hasil dan pembahasan penelitian. Bab 5 kesimpulan dan saran yang berisi kesimpulan, implikasi dan saran. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Jenis-jenis skripsi. Jika dilihat berdasarkan metode pengambilan data dan metode penelitian, skripsi dibagi jadi dua jenis, yaitu skripsi kuantitatif dan kualitatif. Skripsi kuantitatif adalah skripsi yang metode pengambilan data dan penelitiannya menggunakan kuesioner atau survei yang disebarkan kepada subjek penelitian. Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data menggunakan perangkat lunak untuk mendapatkan kesimpulan dan generalisasi. Contoh perangkat lunak yang biasa digunakan yaitu SPSS, MATLAB, Minitab, dan lain sebagainya. Sedangkan skripsi kualitatif adalah skripsi yang metode pengambilan data dan penelitiannya menggunakan metode wawancara dan observasi lapangan secara mendalam. Pengerjaan karya ilmiah jenis ini memerlukan waktu yang lebih lama karena memerlukan analisis secara detail dan mendalam sehingga hasil yang didapatkan akurat. Jenis karya ilmiah ke-6 yaitu tesis. Tesis adalah tugas akhir jenjang magister atau S2. Tesis salah satu karya ilmiah tertulis yang disusun secara individual berdasarkan hasil penelitian empiris untuk dijadikan bahan kajian akademis. Tesis merupakan pernyataan atau teori yang didukung oleh argumen-argumen untuk dikemukakan, merupakan hasil dari studi yang sistematis atas masalah. Tesis mengandung metode pengumpulan, analisis, dan pengolahan data, dan menyajikan kesimpulan serta mengajukan rekomendasi. Ciri-ciri tesis. Yang pertama, struktur sajian karya ilmiah sangat ketat, diatur mulai dari pendahuluan, bagian inti atau pokok pembahasan, dan bagian penutup. Yang kedua, dalam menyusun tesis, penulis harus bersifat objektif, artinya disampaikan dengan gaya impersonal, menggunakan bentuk kalimat aktif, dan tidak menggunakan kata ganti benda pertama atau kedua. Yang ketiga, menggunakan bahasa baku sesuai kaidah bahasa yang digunakan. Jenis-jenis tesis penelitian dalam tesis dibagi menjadi dua jenis, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Yang pertama, tesis kuantitatif. Tesis kuantitatif adalah tesis yang disusun untuk membangun berbagai macam pernyataan dan atau kerangka hipotetika. Tesis kuantitatif sering juga disebut dengan nalar deduktif hipotetika. Yang kedua, tesis kualitatif. Tesis kualitatif adalah tesis yang dibuat bukan untuk membangun berbagai macam pernyataan atau kerangka hipotetikal dan biasa disebut dengan istilah nalar induktif non-hipotetikal. Sistematika tesis yang pertama, bagian awal, terdiri dari halaman sampul, halaman persetujuan. Yang kedua, bagian utama yang terdiri dari latar belakang, lingkup penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, kajian pustaka, hipotesis penelitian, dan metode penelitian. Yang ketiga, bagian akhir, terdiri dari daftar pustaka dan lampiran. Karya ilmiah yang terakhir adalah disertasi. Disertasi adalah suatu karya ilmiah yang dijadikan sebagai bukti terkait dengan kemampuan akademik mahasiswa dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan temuan baru pada suatu disiplin ilmu sesuai dengan bidang keilmuannya.
disusun dan dipertahankan sebagai persyaratan untuk menyelesaikan program doktor atau S3 atau memperoleh derajat doktor. Berikut adalah ciri-ciri disertasi antara lain, yakni yang pertama, biasanya yang melakukan disertasi mahasiswa jenjang pendidikan S3. Yang kedua, diangkat dari kajian teoretik yang didukung fakta empirik bersifat sangat mendalam. Yang ketiga, secara umum jenjang penguji minimal profesor dan doktor yang berpengalaman. Yang kelima, sama dengan tesis dengan metode lebih kompleks, berbobot yang bertujuan mencari terobosan dan teori baru dalam bidang ilmu pengetahuan. Yang keenam, terdiri dari 60 rujukan atau daftar pustaka. Yang ketujuh, berupaya dalam penemuan hal-hal baru dihabiskan. Aturan penulisan disertasi. Yang pertama, pendahuluan. Dalam pendahuluan, memuat tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, penyelesaian masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang kedua, tinjauan literatur. Tinjauan literatur atau tinjauan pustaka adalah kritik dan sintesis ekstensif dari literatur terkini di lapangan. Teori dapat diambil dari berbagai sumber seperti jurnal internasional yang ilmiah, laporan penelitian, buku teks, makalah, dan publikasi resmi dari pemerintah atau lembaga lain. Yang ketiga, metodologi. Bagian ini berisi detail tentang prosedur dan metode yang digunakan untuk teknik pengumpulan data dan metode menganalisis data. Dalam bagian ini, serinya terdiri dari tempat dan waktu penelitian, desain penelitian, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan prosedur penelitian. Yang keempat, analisis. Bagian ini memberikan interpretasi data dan perbandingan dengan literatur yang ada, serta kemungkinan penelitian di masa depan. Pada bagian ini sangat berbeda antara jenis penelitian satu dengan penelitian yang lainnya. Dan yang kelima, kesimpulan, implikasi, dan saran. Setelah data diolah dan dianalisis, kemudian disimpulkan dan menjelaskan implikasi dan saran dari penelitian yang telah dilakukan tersebut. Hal ini menjadi langkah terakhir untuk pengesahan tulisan disertasi yang telah dilakukan oleh si peneliti. Sekian materi dari saya, terima kasih telah menyimak penjelasan yang saya sampaikan. Semoga materi yang saya bawakan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom.